Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestu persemuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Selama ini banyak yang menganggap bahwa setiap manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, tidak peduli seberapa besar dosanya. Namun, benarkah demikian? Apakah benar bahwa setiap manusia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah? Dalam video ini, kita akan membahas siapa saja yang tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat, bahkan Rasulullah sendiri tidak mau memandang mereka. Orang yang melakukan sholat dengan penuh riya, atau berusaha memperlihatkan kebaikan dalam syalatnya kepada orang lain, dan mengumbar-umbar kesombongan, termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam hadis, janganlah kalian sholat dengan riya, karena orang yang sholat dengan riya, maka Allah tidak akan memperhatikannya. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang melakukan sholat dengan penuh riya dan kesombongan, termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, karena termasuk orang yang munafik. Orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik, juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka syalatnya tidak akan diterima. Para ulama berpendapat bahwa menjaga kebersihan dan kesempurnaan wudhu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan persiapan dalam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan ibadah sholat. Hal ini juga menunjukkan ketidaksopanan dalam beribadah dan kurangnya rasa takwa kepada Allah. Orang yang tidak menunaikan zakat termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini karena zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak menunaikannya berarti melanggar perintahnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka harta kekayaannya itu akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Artinya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi bukti kesalahan di hadapan Allah. Selain itu, menunaikan zakat juga menjadi salah satu bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah, serta membantu sesama umat muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak bisa diabaikan. Orang yang berbohong juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, sebagai ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Ulama sepanjang sejarah Islam telah menegaskan betapa pentingnya kejujuran dalam Islam. Mereka menekankan bahwa berbohong adalah tindakan yang sangat tercela, dan dapat merusak hubungan antara manusia, serta hubungan manusia dengan Allah. Orang yang memiliki sifat kikir dan pelit, juga termasuk orang yang tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga orang yang kikir. Para ulama menyatakan bahwa sifat kikir dan pelit bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan bersedekah. Kikir dan pelit juga dapat memperlemah kekuatan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dalam masyarakat. Orang yang mempersekutukan Allah juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Selain itu, hadis dari Nabi Muhammad juga menyatakan, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Ulama menegaskan bahwa mempersekutukan Allah adalah dosa besar yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh setiap muslim. Orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama berpendapat bahwa menghormati kedua orang tua adalah tuntutan agama yang sangat penting, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya, dianggap telah melanggar perintah Allah, dan hal ini dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan syafaat di hari kiamat. Pada hari kiamat, ada seorang hamba yang terhalang untuk mendapatkan syafaat
karena di masa lalu ia menjadi pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya dan bersikap berlebihan dalam beragama. Hal ini dijelaskan dalam hadits Abu Umamah yang menyebutkan bahwa ada dua jenis umat yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebihan dalam beragama. Sebagai pemimpin, prinsip dasarnya adalah menjaga hak-hak rakyatnya. Sebab, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah melalui berbagai bentuk peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang adil, termasuk dalam 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. Lalu orang yang meremehkan dosa-dosa kecil, dan tidak bertaubat, tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Janganlah kamu meremehkan dosa kecil, sesungguhnya, dosa-dosa kecil itu jika ditumpuk akan menjadi besar. Dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah. Kemudian orang yang tidak memenuhi hak Allah, dan hak sesama manusia, juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Barang siapa memelihara hubungan silaturahmi, niscaya Allah memperpanjang umurnya. Barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Barang siapa memutuskan silaturahmi, niscaya Allah akan memutuskan dengannya pada hari kiamat. Dari beberapa hadis ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Namun, penting untuk diingat bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selama masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kita juga tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil, karena dapat menumpuk menjadi dosa besar yang dapat menghalangi kita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ingatlah hadits berikut ini, berpeganglah kepada apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah dengan gigi gerahammu, dan janganlah engkau berani mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama, karena setiap bidah itu adalah kesesatan. Penting juga untuk dicatat bahwa tidak ada satupun orang yang memiliki jaminan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjauhi segala bentuk dosa. Namun, bukan berarti kita tidak boleh berharap untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah sendiri telah memberikan kabar gembira bagi mereka yang melaksanakan amal soleh. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, setiap manusia akan diberikan syafaat oleh para nabi pada hari kiamat, lalu diberikan syafaat oleh orang-orang syolih, dan kemudian syafaat akan diberikan oleh para malaikat, dan syafaat terakhir akan diberikan oleh Ar-Rahman. Dalam hal ini, kita juga harus senantiasa mengingat bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلينا اليوم